Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada mahasiswa-mahasiswi Universitas Bina Sarjana Informatika Cabang Kampus Margonda Depok, khususnya kelas 12 3B 01. Baik para teman-teman semuanya, kita sudah masuk ke minggu kedua, yaitu tentang pertemuan 2, yang mana sebelumnya di minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang sistem informasi dan karakteristik sistem. Di pertemuan 2 ini saya akan menjelaskan tentang informasi sistem dan CBS, Computer Based Information System. Nah, kita lanjut. Di sini definisi sistem informasinya adalah suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi yang bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Itu adalah definisi sebuah sistem informasi. Jadi seorang manajerial sangat membutuhkan informasi-informasi yang sangat cepat dan tepat, tidak menunggu waktu yang sangat lama. Kemudian menurut Gordon B. Davis, sistem manusia atau mesin yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen dan fungsi pengambilan keputusan atau decision support system dari suatu organisasi. Bila adanya suatu sistem informasi ini, kalau sudah online ya sangat cepat sekali kalau misalnya membutuhkan data. Menurut George M. Scott, kumpulan dari interaksi sistem informasi yang menyediakan informasi baik untuk kebutuhan manajerial maupun kebutuhan operasi. Ya, itu menurut George M. Scott. Membutuhkan informasi itu sangat dibutuhkan oleh seorang manajerial. Apa aja yang kebutuhan dari sebuah sistem. Nah, di sini ada komponen sistem informasi dari sub ini adalah sangat terintegrasi. Prosedur saja. Bagaimana cara melakukan informasi sistem ini? Dimulai misalnya prosedur keuangan, prosedur jaringan, bagaimana pertama kali, personelnya untuk siapa aja, jaringan komputernya bagaimana, apakah menggunakan kelas apa saja, hardware-nya juga harus mendukung, benar-benar yang hardware yang mendukung aplikasi tersebut, software juga sama, kualitas dari software itu sangat bernilai sekali, ya. Kemudian database adalah untuk penyimpanan dari suatu komponen informasi sistem. Ya, jadi kesimpulannya dari komponen informasi sistem ini adalah saling terintegrasi dan saling mengisi satu sama lainnya. Kemudian ada tombol-tombol toolbox informasi sistem. Apa saja yang diblok itu dari informasi sistem ini? Ya, dari input apa saja, siapa saja yang boleh menginput. Kemudian outputnya bagaimana? Modelnya seperti apa? Apakah modelnya itu berbentuk lurus atau akan melempar menyamping ke samping? Teknologinya juga bisa menggunakan Android atau gadget atau juga menggunakan web based. Database-nya juga ya, nanti untuk database itu apakah diakses oleh beberapa orang atau hanya tertutup saja. Pengontrolan nanti akan diatur oleh superadmin, siapa saja yang boleh mengakses dari suatu sistem informasi di dalam organisasi. Itu adalah toolbox informasi sistem. Kemudian siklus hidup pengembangan sistem, proses evolusioner yang diikuti dalam menerapkan sistem informasi berbasis komputer. Jadi siklus itu adalah sangat menerapkan agar sistem itu berjalan dan hidup kembali lagi berbasis komputer. Lanjut tahapan ini, tahapan dari siklus pengembangan sistem adalah analisa, perancangan, penerapan, penggunaan, dan sampai perencanaan. Bagaimana perencanaannya nanti, analisanya dapat data dari mana, perancangannya itu berbentuk diagram itu seperti apa, ya kan? Penerapannya menggunakan teknologi atau penerapan menggunakan application atau web base atau dengan penggunanya untuk siapa gitu kan? Rencananya untuk mana? Kan rencananya misalnya informasi sistem ini untuk misalnya kita ambil keuangan atau juga penerimaan siswa baru atau yang lainnya. Ini faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem. Jadi ada dari segi
zaman sekarang banyak sekali faktor-faktornya apa saja yang di bidang informasi sistem ini. Pertama dari integrasi sangat terhubung, ya. Contohnya sekarang lagi pandemi gini, kita belajar harus menggunakan daring, PJJ pembelajaran jauh, dan juga menggunakan di luar jaringan. Itu kita menerapkan namanya LMS, ya, learning management system itu harus terintegrasi. Format tatap muka layar tampilan, ya. Bila tampilan tersebut menggunakan statistik atau hanya angka atau kata-kata, ya orang pun juga bosan lama-lama kan. Ya kita harus membuat interface itu harus bagus sekali. Bagaimana caranya agar si user itu atau konsumen itu atau si mahasiswa atau siswanya semangat untuk mau belajar itu ya. Kekuatan kompetitor juga sama, dari segi database server juga sama, dari kualitas software juga sama. Kualitas informasi yang dikendakinya, kebutuhan sistem itu apa saja yang dibutuhkan oleh si akses dari user atau yang lainnya informasi sistem tersebut. Pengolahan datanya juga sama. Apakah mengolah datanya itu sangat mudah atau sangat rumit? Yaitu adalah dari pengaruh pengembangan dari kembang itu ya, dari seorang developer itu dia. Kebutuhan untung ruginya organisasi ya juga pasti ada hitung-hitungan juga sama. Faktor manusianya juga sama ya. Nanti kan dilihat dari skill-skillnya yang bisa mengoperasikan suatu komputer itu nanti di orang-orang yang bisa di bidang tersebut. Masalah hukum juga sama ya. Itu pengembang sistem dari SIM. End user computing, suatu lingkungan yang memungkinkan user secara langsung dapat menyelesaikan sendiri persoalan-persoalan terhadap kebutuhan informasi. Alasan UC berkembang ini adalah kurang responsifnya departemen yang melayani permintaan user karena orang-orangnya terlalu sibuk. Kecenderungan PC dan hardware pendukung yang semakin murah dan dapat dihubungkan dengan mudah ke server database. Ya, jadi sekarang sudah, jadi orang lebih mudah sekarang menjual kayak program-program kita lihat. Ya sekarang saya perhatikan kayak Ruang Guru, ya kan dia sampai harganya turun berapa persen, nah itu kan agar si siswanya ya kan bisa mengakses tersebut dan belajar secara online, itu kan ini referensinya. Ada lagi yang menggunakan Google Meeting, Classroom, LMS dan lain-lainnya itu ya. Ini adalah spesialisasi information ya. Jadi seorang yang mengerti di spesialisasi itu bidangnya apa saja. Ada analis, dia mengerti sistem itu secara analis, bisa membaca background-backgroundnya atau bisa membaca diagram-diagramnya, alurnya ya. Kemudian pengelola database-nya juga dia harus mahir kan. Kemudian spesialis jaringan, mengerti di bidang IT jaringan. Kemudian di bidang programmer, mengoding kalau misalnya ada pengupdatean. Kemudian operator karena dia sebagai yang mengendalikan nanti akan membuat kayak buku modul atau panduan. Jadi orang IT itu banyak ya, tapi tidak semua orang itu IT itu menguasai ini. Ada yang bisa menguasai di analis sama database serta programmer. Untuk spesialis jaringan operator dia tidak menguasai. Ada yang menguasai jaringan aja, ada yang menguasai programmer, ya itu tergantung dari seorang tersebut. Nanti kan ada semacam seperti diklat atau penyampaian materi gitu ya. Ya ada panduan-panduannya juga sama dia. Ini adalah CBS, seluruh aplikasi program atau lebih dikenal dengan software di bidang bisnis tersebut lebih dikenal dengan istilah sistem informasi berbasis komputer. Itu kalau bahasa Indonesianya ya kan, tapi kalau bahasa Inggrisnya Computer Based Information System. Nanti saya akan memberikan contohnya seperti apa. Ini justifikasi CBS, ini secara siklusnya, secara perjalanannya. Ini konsep dasar CBS, ini ada 5, SIA, informasi akuntansi, SIM, SPK atau Dedication Support System, otomatisasi kantor OE, dan sistem bakar. Dari 5
berbasis komputer ini sudah familiar sekali di seluruh dunia. Apa saja SPK misalnya. SPK itu misalnya kita ingin mengambil keputusan, ada istilah kayak semacam dua pilihan atau tiga pilihan. Nah, kita menggunakan SPK ini nanti kelihatan angkanya berapa, yang akurat, rendah, atau tidak akurat. Kan? Akuntansi juga sama. Contoh akuntansi itu dari programmer itu adalah kayak Jahir programnya atau juga Mayop ya. Ada sistem bakar juga sama, sistem bakar yang mengerti semuanya di bidang IT, nanti akan memberikan di bidangnya di web atau application. Ini model CBS dalam pemecahan masalah, keputusan pemecahan masalahnya seperti apa, informasinya seperti apa nanti. Dari 5 ini masuk sini ya. Ini kan masalah misalnya masih manual. Keputusannya bagaimana? Kita bikin aja sebuah program. Pemecahan masalahnya bagaimana? Masalahnya adalah kita akan membuat sebuah sistem berbasis komputer agar memudahkan si admin lebih mudah mengelola database misalnya gitu kan. Nah, itu contohnya. Ini macam-macam sistem informasi dari bidang penerbangan ya, penjualan tiket secara online. Ya, kalau dulunya kan sebelumnya kan sudah ada, kalau kita ke bandara itu kan nanti kita beli tiket di loket ya. Ada juga calo ya kan. Nah, sekarang sudah zamannya 2020, sudah zamannya era digital 4.0 point ya. Itu sudah menggunakan teknologi. Jadi kita dimanjakan dengan sebuah teknologi ya. Karena apa? Karena lebih cepat dan lebih efektif, efisien ya. Jadi kita lebih tahu berapa biayanya, ada jam berapa lagi pesawatnya gitu yang bisa kita terbang gitu kan. Itu adalah nah, kita lebih mudah ya bisa menggunakan Android atau handphone atau juga bisa menggunakan laptop. Kemudian ada juga situs akademi. Ya, kayak semacam kita lihat akademi dari UPSI www.bsi.ac.id. Itu kan di sana itu banyak sekali fitur-fitur dari ruang mahasiswa, ruang orang tua, ada ruang karyawan, ada repositori, ada juga PMB, ya kan? Semuanya ada itu ada, sampai bahkan entrepreneur juga ada, ya kan? E-government itu juga semua juga ada itu dia. Ada juga lagi dari radio, BSI TV, nah itu dia. Itu kan kalau misalnya kita ingin mencari, kita sebagai calon mahasiswa mencari kampus mana yang terbaik, ya kita tinggal buka klik di internet atau Google, nanti muncul sebuah situs informasinya tentang perguruan tinggi. Di bidang layanan government juga sama ya, contohnya kayak di bidang kayak Gojek itu kan udah masuk ke online atau Tokopedia dan lain-lain e-commerce itu kan udah banyak sekali ya sekarang di Indonesia ini. Kemudian di hospital juga, hospital management system itu pasti sangat membutuhkan informasi di dalam local hostnya nih. Mana ada sih sekarang rumah sakit yang tidak menggunakan digital semuanya, menggunakan komputer, berbasis komputer. Ya paling kalau misalnya di puskesmas itu memang masih manual ya kan, karena dia database-nya juga tidak terlalu rumit ya. Tapi ada juga database yang ke puskesmasnya sudah teknologi canggih. Contohnya kayak di Jakarta, di Jawa Barat, Bandung yang semuanya juga ada ya. Tapi beberapa yang masih puskesmasnya di dalam pedalaman itu masih ada yang masih manual ya kan. Karena kalau di hospital ini pasti namanya dia saling terhubung. Dari dokter ini dari jam berapa bisa standby, pasiennya bisa nanti bisa di berapa orang pasien, stafnya juga nanti staf dokter atau perawatnya semuanya karyawan ya kan. Kemudian nanti ada equipment, farmasi di bagian bidang keobatan, apotek, dan juga ada semacam bagian keuangan ya kan. Ini namanya hospital nih, ini manajemen hospital nih. Jadi dia mungkin contohnya kayak di rumah sakit RSCM misalnya. Itu kan di depan itu kalau saya lihat itu ada IGD dan rumah sakit Tiara ya kan. Itu semuanya rumah sakit. Nah, di mana bagian SDM-nya? SDM itu ada di gedung belakang misalnya contohnya. Karena saya pernah mengunjungi ternyata itu apa gedung tinggi itu
gunung tinggi itu adalah SDM-nya, manajemen situ semuanya. Jadi manajemen itu tidak campur dengan rumah sakit tersebut. Jadi dia terpisah gitu. Semua juga rumah sakit ternyata juga terpisah gitu kan di bidang manajemen. Bahkan ada lagi juga kayak di apartemen pun juga sama. Apartemen semuanya itu banyak sekali untuk pembelian atau penyewaan dari sebuah room. Nah, di mana bidang manajemennya? Manajemennya paling ada di ruang-ruang tertentu gitu kan. Ya, itu ya namanya macam-macam sistem informasi. Nah, ini contohnya seperti ini nih. Seperti ini bukunya nih ya. Apa alatnya? Ada barcode, ada edisi, ada struknya, ini ada harganya, ini ada softwarenya, ini hardwarenya, layar monitor, ini ada keyboard, ini adalah semacam mesin tempat penyimpanan uang ya. Kalau misalnya kita enter, nanti dia langsung keluar sendiri otomatis yang mengunci. Ini contohnya kayak di bidang kasir misalnya ini, ya kan? Ini pasti selalu ada. Edisi pun juga sekarang juga sama, banyak sekali edisinya ya kan. Contoh informasi administrasi keuangan siswa berbasis web. Ya, ini proses admin ini keuangan masih menggunakan pencatatan pada buku besar, kemudian pembayarannya, pencarian data membutuhkan waktu yang lama, jadi sangat tidak efektif ya. Bahkan sekarang di sekolah-sekolah sekarang nggak ada yang namanya virtual account menggunakan bank, jadi setiap tanggal awal muda nanti virtual account itu langsung aktif dan nanti orang tua tinggal mentransfer ke nomor virtual account tersebut. Jadi di bidang manajemen sekolah pun juga sangat beruntung sekali bila ada sudah online, pembayaran sekolahnya juga sudah aman. Ya, jadi sangat ketat sekali informasi-informasi tersebut. Nanti di bidang manajemen sekolah itu ada database-nya. Ini prosedur sistem usulannya mempermudah staf dan TU dalam melakukan transaksi pembayaran terhadap siswa dan orang tua dengan mudah, cepat, dan mengurangi kesalahan data. Itu kalau misalnya sudah menggunakan berbasis web. Ini informasi administrasi keuangan siswa berbasis web. Contoh lagi yang lain, ada admin keuangan, admin kurikulum, dan user siswa. Nah, kita lanjut. Ini mockupnya, nanti kalian bisa lihat. Ini tampilan dengan gambaran saja. Ini menggunakan Justinmind ini ya, tampilannya. Admin keuangan, sama kurikulum, ada user namanya, passwordnya nanti diberikan oleh user per admin. Ini data siswanya juga sama, ada database-nya. Ini prototipe data kelas, dan nanti kelas-kelas berapa. Admin kurikulum juga sama. Ada mockup user siswa atau orang tua untuk memantau ya. Ini ada mockup juga, misalnya data tunggakannya misalnya dari sini atau lain-lain atau PSB-nya. Ini mockup user siswa kalau sudah tampilan pembayaran, nanti kalau misalnya ada buktinya kita tinggal browse, catatan sudah bayar di bulan September gitu kan. Nanti kalau kirim informasi, nanti di bidang adminnya, database-nya sudah muncul bukti-buktinya nanti dia. Nah, seperti ini data profil siswanya, ada ubah password atau user passwordnya kalau misalnya lupa, maksudnya username-nya mau username tetap sama, hanya berubah passwordnya saja gitu kan. Nah, saya sekarang ada tugas kelompok dari kelompok masing-masing. Saya ingin membuat kalian membuat sebuah gagasan atau ide, sebuah kreativitas di bidang iptek ya, yang bermanfaat bagi masyarakat seluruh Indonesia ya, atau bermanfaat bagi seluruh masyarakat khususnya. Instansi boleh, pemerintah atau dunia usaha. Buatlah rancangan dari ide di atas dalam bentuk prototipe atau mockup. Jadi yang tadi saya jelaskan, misalnya kamu mengambil tentang PSB atau mengambil tentang di penjualan tiket kereta api. Nah, kamu bikin tuh tampilan mockupnya seperti apa. Ya. Kemudian jelaskan fungsi-fungsinya dari rancangan tersebut. Kamu buat di Microsoft Word ya dengan judul, nama-namanya, dan name nama lengkap. Kemudian nanti di bawahnya di halaman berikutnya untuk pertama definisi dulu penjelasan dari judul tersebut. Saya mengambil tentang sistem informasi manajemen atau sistem informasi pembelian tiket pada kereta api atau bis itu kan, atau juga bisnya boleh satu merek atau beberapa merek gitu ya. Nanti baru di bawahnya tampilan mockupnya menggunakan Justinmind seperti gitu ya. Ada database-nya, ada data transaksinya, ada data member atau data penumpang yang misalnya gitu kan. Ada data ya. Nanti dikumpulkan pada pertemuan keempat. Jadi masih ada waktu 2 minggu lagi, di bulan Oktober nanti dikumpulkan. Nanti akan saya periksa. Nanti penguploadannya melalui
e-learning ya. Jadi tugasnya melalui e-learning diupload. Saya minta nanti setiap siswa tetap mengupload masing-masing. Ya, jadi minta diwakili karena nanti di sistem e-learning itu harus per siswa harus mengupload masing-masing. Meskipun dia satu kelompok tapi tetap diupload masing-masing. Ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kurang paham nanti bisa di-share di grup WA. Nanti akan saya jelaskan bagaimana tugas kelompok tersebut ini. Oke, terus saja saya tampilkan. Nah, kemudian juga nanti ada lagi juga saya ingin menampilkan komputer based information system ya. Contohnya saya ambil tentang SMP ASBC misalnya nih. Mohon maaf ini ada SMP ASBC. Nah ini saya ambil nih contohnya. Nah ini ada tampilan utamanya. Ini kalau sudah bikin program ya, kalau sudah jadi. Tapi kalau kalian kan hanya membuat mockup aja tampilannya saja seperti apa. Diagram-diagramnya. Ini seperti inilah nanti. Ini namanya informasi PBDB itu kan. Nanti, atau informasi SMP tersebut. Nanti kalian bisa melihat tampilan-tampilannya gitu. Ya. Banyak kalau dibuat seperti ini. Ada juga e-learningnya juga sama. Ini e-learning SMP Al-Sababul Cibinong ya. Oh ini belum, ini bukan yang ini. Masih ini kali ya. Nah ini mungkin nih. Access to platform ya, seperti ini nih. Ini menggunakan model media PJJ misalnya. Ada username, ini seperti ini ya. Ini hanya untuk tampilan mockupnya saja nih. Ini ada profil sekolah. Ya ini mungkin masih kosong, mungkin dia tidak aktif lagi. Ini ada juga situsnya juga sama. Jadi itu ya. Jadi nanti bisa kalian buat tugasnya membuat mockup itu. Oke, kita nanti bertemu lagi di minggu berikutnya. Dari saya cukup sekian saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.